Halo, selamat sore warga net Jakarta. Ketemu lagi sama gue Arif dari Sudut Warga Podcast. Sekarang gue lagi berada di area depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, di mana hari ini baru kedatangan aktivis dari Pati, yaitu dari AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Seperti kita ketahui, kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pati bergejolak. Terjadi demo, aksi massa yang begitu panjang, yang begitu ramai dikarenakan ulah dari Bupati Pati, yaitu Bupati Sudewo, yang menaikkan pajak gila-gilaan lebih dari 200%, sekitar 250%. Akhirnya rakyat Pati Bersatu itu menggelar aksi berhari-hari, mendirikan posko, dan walaupun akhirnya Sudewo tidak dimaksudkan pada DPR hak angket, tapi namun begitu belakangan Sudewo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dan perjuangan rakyat Pati pada saat itu begitu masif dan begitu menarik perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Di Jakarta semua orang tertuju di Pati pada saat itu. Nah, hari ini masyarakat Pati Bersatu ini, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, datang dari Pati ke Jakarta baru sampai tadi pagi, kurang lebih jam 9 pagi dari Pati. Dan rencananya akan mengadakan aksi mulai dari hari ini sampai ujungnya ataupun puncaknya itu di tanggal 27 Agustus 2026. Kita nggak tahu ntar ujungnya seperti apa, tapi yang pasti ini gerakan bisa jadi membesar. Nah, sebentar lagi kita akan wawancara Mas Botok dan juga Mas Teguh, ya. Nah, ini pentolan-pentolan aktivis di Pati yang datang ke Jakarta yang ingin menyuarakan aspirasinya. Aspirasi rakyat Pati termasuk juga aspirasi rakyat Indonesia. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Ya, warganet Jakarta, seperti tadi gue bilang, sekarang gue udah sama aktivis dari Pati yang amat sangat terkenal setahun terakhir. Sampai ini terkenal loh, Mas. Bukan hanya di Jakarta. Kami, Pak Teguh dan teman-teman tidak pernah ya merasa menjadi aktivis, pejuang apalagi pahlawan. Ya. Kami hanya rakyat biasa yang kebetulan berani bersuara ya ketika melihat ketidakadilan, kedoliman yang dilakukan oleh penguasa. Nah, ini kan jauh-jauh dari Pati nih, Mas. Tadi sampai jam 9 pagi ya? Sampai sini jam 9 pagi, dari Pati jam 1 siang. Nah, ini yang diperjuangkan itu apa, Mas? Ya, kita lihat kondisi bangsa Indonesia saat ini kan memang yang menjadi permasalahan utama itu kan korupsi ya. Betul. Korupsi ini sudah merusak segala sendi-sendi dimanapun ya. Korupsi ini, kalau bagi saya ini penjajah bangsa ini. Karena korupsi ini merusak masa depan bangsa ini, dan juga korupsi ini membuat rakyat Indonesia ini menderita ya, terjadi ketidakadilan, kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Dan satu-satunya untuk melawan korupsi, ya kita harus mendesak Bapak Presiden, pemerintah, DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Ini rencana aksi sampai tanggal berapa, Mas? Dan akan dihadiri berapa masa nih dari masyarakat Pati itu sendiri, Mas? Ya, mulai hari ini kita sudah ada aksi dalam bentuk pembukaan posko ya. Pembukaan posko ini satu untuk penggalangan donasi teman-teman di Jakarta yang mendukung aksi kami untuk bisa berdonasi ya, seperti air mineral, sembako, snack dan lain-lain. Nah, karena kita juga akan membuka dapur umum dan donasi tersebut nanti kita distribusikan untuk teman-teman yang mengikuti aksi. Nah, Dan juga posko ini kan
berfungsi untuk mengakomodir ya, untuk berkonsolidasi dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi seperti hampir sama dengan yang di Pati dulu, Mas. Iya. Jadi mulai ada posko orang berbondong-bondong, bawa pisang, bawa roti, bawa air, begitu juga mungkin nanti akan seperti itu ya. Iya. Nah, kita tuh dulu memang berpikiran, wah ini Pati ini mungkin awalnya akan terjadinya revolusi ataupun gimana menurut Mas? Saya kira jangan revolusi lah ya. Kalau aliansi masyarakat Pati Bersatu kan punya dua prioritas. Satu, melawan pejabat-pejabat ruwet. Yang kedua, melawan kebijakan atau peraturan pemerintah yang membebani masyarakat. Termasuk ini ya, pajak-pajak yang mencekik Iya, termasuk. rakyat kecil ya Mas ya. Betul. Jadi sebenarnya ini target sampai tanggal 27 ya, berarti Iya. ya. Berarti jumlah masa bisa ribuan nanti tanggal 27 itu berarti Mas. Kalau masa ya kita nggak bisa menghitung ya, tapi kalau sekitaran ini pasti penuh lah. Wah, itu mantap itu. Kita dukung lah, soalnya udah mulai banyak nih gerakan yang mengikuti Pati nih. Contoh kayak di Garut nih baru-baru ini. Jadi kayak apa ya, kayak triggernya lah masyarakat Pati ini Mas. Ya kita ini memanfaatkan ya, memanfaatkan momentum ya. Saat ini Pati kan menjadi barometer ya di Indonesia. Nah, kita manfaatkan untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU tersebut. Dan tanggal 27 Agustus kita memenuhi undangan ya Ibu Puan Maharani yang kemarin menyampaikan di medsos, pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Jadi tanggal 27 rakyat Indonesia datang ke DPR untuk memberi masukan kepada Ibu Puan ya untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Nah, nih mungkin kita sedikit flashback nih, Mas. Tahun lalu kan kurang lebih Mas Botok nih udah sampai ditahan, divonis bersalah, ya. Nggak kapok, Mas. Ya selama ini untuk kebenaran dan untuk kepentingan bangsa ini dan untuk menjaga marwah, harkat, martabat pejuang kita, leluhur kita, apapun resikonya kami siap. Mas, mau tanya aku nih sebenarnya. Ini kan koalisi di DPR ini kan mayoritas 84% pendukung rezim ya. Optimis gak sih Mas terkait RUU perampasan aset ini akan disahkan? Apalagi kan kita juga mendesak nih, aku pun juga mendukung RUU perampasan aset jadi undang-undang gitu loh. Sedangkan kita sama-sama ketahui rezim ini ya kita tahu sendirilah bagaimana busuknya gitu loh ya. Dan 84% ini gimana untuk meyakinkan masyarakat, ayo kita bersatu untuk menggeruduk DPR RI atau apa gitu loh. Kalau terkait politik itu saya nggak tahu ya, karena saya bukan orang politik, saya hanya orang biasa. Selama kita tujuan baik, kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Menang kalah itu nomor 27 ya. Yang penting kita berani menyampaikan aspirasi bersama rakyat. Ono Gusti Allah. Jangan pernah takut. Amin. Jadi backupnya ada backupnya nggak, Mas? Mungkin kayak ini orang berani betul gitu kan. Oh, ada backupnya jenderal mana gitu. Ya, Om Botok tidak punya backingan ya, sama sekali. Yang kita punya itu keberanian untuk menyampaikan suatu kebenaran. Dan kita nggak sendiri ya, ada dua malaikat di kiri kanan kita dan ada itu Mas backingannya Gusti Allah ya kan, dan rakyat itu sendiri. Karena biar bagaimanapun Mas Botok ini lagi diseng sama buzzer-buzzernya Sudewo nih. Ya ini apa lagi terkait Husein sudah membelot ya kan, ternyata Mas Botok dan kawan-kawan masih konsisten ini. Kita harus beri apresiasi tuh Mas Arief tuh. Dan yang namanya pergerakan kan biasanya sporadis. Jarang nih lumayan panjang ini. Udah setahun tapi tetap. Nah, gimana nih Mas bisa memaintain, merawat itu Mas? ya karena ini murni gerakan masyarakat. Pada saat kita melakukan aksi demo, kita tidak pernah mengeluarkan biaya mahal ya. Kita di Pati sound punya sendiri, sound system punya sendiri, armada punya sendiri, pasukan demo nggak usah bayari. Mereka datang malah membawa bekal ya. Logistik dari masyarakat semua ya. Mereka Ya, membawa hasil bekal Aksi bumi. sendiri-sendiri dan dibagi-bagikan kepada sesama peserta aksi demo. Makanya bertahan. Saya tidak pernah mengundang secara pribadi kepada masyarakat di Pati, nggak pernah. Saya hanya mengeser di medsos, itu mereka datang sendiri.
Siap. Nah, pasti semua pergerakan itu pasti ada resikonya, Mas. Iya. Nah, ini resiko terburuk kira-kira apa, Mas? Dari Ya, perjuangan sekarang ini. saya kurang tahu kan. Ya resikonya ya kita sudah siap. Kita sudah siap. Atau katakanlah siap nggak dengan resiko terburuk yang terjadi? Siap. Siap. Ya tadi saya sampaikan dari awal kan, untuk menjaga marwah, harkat dan martabat para pejuang, para leluhur bangsa Indonesia, kami siap apapun resikonya. Ini bagian merawat Indonesia, bro. Jadi biar bagaimanapun kita harus apresiasi Mas Botok dan kawan-kawan ya. Nah, pesan terakhir nih Mas untuk pemangku kebijakan di pusat nih. Apa sih yang diharapkan dari aksi demo ini? Kesimpulannya dari Mas Botok sendiri. Ya itu, Bapak Presiden, pemerintah, DPR untuk segera mengetok gitu aja, mengesahkan. Kan draftnya sudah ada, itu tinggal mengesahkan. Satu, segera disahkan RUU perampasan aset koruptor, dan dua, hukuman mati koruptor. Itu aja, kita tidak mempunyai aspirasi yang lain. Berarti dua ini ya. Dua. Mas, ini pernah nggak yang namanya penggalang aksi ataupun aktivis ataupun ya aksi lah katakan ya, itu biasanya tuh pentolan-pentolannya tuh didekati sama Intel. ya sama Intel sama apa dengan mendekati dengan cara yang cukup cukup Intimidasi. membuat ada bisa diintimidasi, bisa juga dengan cara yang persuasif, ya persuasif gitu loh. Pernah nggak Mas? Dan apa kira-kira seandainya ada orang Mas Botok, sudahlah ini loh ada kita sediain ini itu. Iyalah, pastilah. Ya kemarin kan di Pati juga tawaran uang berkarung-karung ya sudah pernah ditawarin, tapi kita tolak. Ada anggota dewan datang ke rumah saya untuk mundur dari gerakan di Pati kemarin, akan diberi jabatan, dan tetap saya tolak karena uang semua orang itu pengen sugih ya, pengen kaya, tapi jangan tamak lah. Betul. Kita harus mendapatkan rezeki yang halal. Nah itu warganet Jakarta ya, Mas Botok ditawari uang berkarung-karung, jabatan, tapi beliau punya proyek, tapi mereka punya marwah yang harus dijaga. Idealisme yang jarang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini. Banyak aktivis-aktivis ataupun pendemo setelah mendapatkan suntikan dari yang mendekati akhirnya jadi layu. Nah, tapi itu sepertinya nggak bakal terjadi dengan Mas Botok. Mas Botok, sun banget Mas. Kemarin saya juga waktu di dalam penjara ditawari, didatangi sama timnya Bapak Sudewo. Saya disuruh minta maaf kepada Bapak Sudewo dan akan diberi proyek. Kalau mau saya dikeluarkan dari penjara, tetap saya tolak. Saya tambang nih Mas. Kalau saya nggak usah, aku nggak mau. Lanjut aja di persidangan. Nah Mas, ini sebelum betul-betul kita tutup ada pertanyaan remeh-temeh ya. Orang tahu oke, Supriyanto ini namanya Supriyono gitu. Ini kok namanya Botok, ini asal nama Botok ini sebetulnya apa Mas? Ada artinya nggak Mas? Enggak, biar itu kita juga tahu gitu. Makan Botok. Itu warisan dari orang tua bapak saya. Oh oke. Nama warisan bapak saya. Jadi mau nama waktu kecil udah Botok Mas ya? Oke. Dan saya ini ke Jakarta memakai kaos ini ya. Kaos burung Garuda lagi sakit flu ya. Yang tulisannya Aku terno suntik anakku loro kabeh. Aku terno suntik Awakku loro kabeh. Aku terus suntik awakku loro kabeh. Ini menggambarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Semua harus mewah. Yang penting kita masih ada. Sudut warga, tempat kita jatuh dan bangga. Sudut warga. Nah, warganet Jakarta, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Botok dan sekarang kita mau berbincang dengan tandemannya, ponconya, bareng demo, bareng ke penjara juga. Mas Teguh ya namanya. Mas Teguh ya. Oke, Mas Teguh, apa harapan Mas Teguh datang ke
Jakarta ini, Mas? Mau liburan kah atau mau apa? Gini, kita datang ke Jakarta itu sebagai satu kewajiban kita. Kewajiban kita di mana kemarin ada pengumuman untuk adanya aksi demo tanggal 27 Agustus dari salah satu teman kita. Kemudian kita AMPB berkewajiban untuk ikut bergabung di situ karena memang tujuannya sangat mulia sekali, yaitu supaya koruptor ini dibabat habis. Salah satunya caranya adalah satu, penghapusan aset koruptor, yang kedua adalah hukuman mati koruptor. Dan itu sesuai dengan jiwa kami. AMPB itu berjuang satu untuk melawan pejabat ruwet termasuk koruptor ini, dan untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, contohnya pajak. Rakyat di beban pajak ini imbas dari uang yang dikorupsi oleh para pejabat. Jadi rakyat yang dikorbankan. Jadi itu sama, misinya sama, harapannya sama, keinginannya sama, jadi kita gabung di sini. Nah, kalau pemerintah kan bilang, kalau Prabowo kan bilang kalau bisa dimaafkan, ya tolong dikembalikan uang yang dikorupsi. Nggak Yang- bisa seperti itu, Mas. Yang saya pegang dari Pak Prabowo itu entah kapan, tapi gini, saya akan kejar koruptor meskipun sampai ke Antartika. Itu yang saya pegang itu aja, yang lain nggak saya pegang. Yang saya pegang itu niatnya di situ. Berarti kan dari simbolis perkataan seperti itu, mau disembunyi dimanapun, Pak Prabowo selaku presiden akan mengejar dan akan menangkap. Ya itu kata Pak Prabowo yang sampai sekarang saya masih terngiang. Tapi untuk yang diampuni itu saya nggak percaya kalau itu kata Pak Prabowo. Tapi percaya omongan nama dia, Mas. Ya gini, pejabat itu omongannya itu sebagai simbol, yang kedua adalah sebagai perintah. Ya. Itu presiden. Kalau saya ngomong itu biarin, saya tuh rakyat biasa. Tapi kalau presiden ngomong itu di situ mengandung satu kebijakan, yang kedua mengandung perintah, yang Betul. ketiga mengandung komando. Dan harusnya yang bertindak sebagai penegak hukum untuk kasus korupsi ini, Pak Prabowo bikin statement seperti itu harusnya mendukung penuh, full power gitu. Oh, Pak Presiden Prabowo dengerin tuh omongan Mas Teguh ini, bahwa beliau masih yakin dengan ucapan Anda bahwa harus kejar koruptor sampai Antartika. Orang terdekat minimal lah ya dimasukin ke penjara lah. Biar apa? Biar masyarakat kembali percaya gitu ya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Bukan begitu ya, Mas ya? Begini, presiden itu kan pemimpin tertinggi di Ya. Indonesia. Kalau itu ibarat itu suatu kerajaan, itu disebut Sabdo Pandito Ratu, sabda pemimpin tertinggi, dan itu semua harus tunduk di situ. Kalau Pak Prabowo itu dalam hal ini selaku presiden sudah menyatakan akan saya kejar koruptor meskipun sampai Antartika, itu adalah suatu sabdo, harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk ini kita melaksanakan apa yang disabdakan oleh Pak Prabowo. Kita melaksanakan itu. Mas, ini kan biasanya dalam aksi-aksi itu selalu aja ada yang menunjukkan, jadi nggak murni pergerakannya, ada aja yang menunggangi, yang nyusup, yang kira-kira kalau seandainya terjadi seperti itu gimana, Mas? Antisipasinya seperti apa? Satu, kami yakin ini tidak akan bakal penyusup yang mau merusak perjuangan kita. Yang kedua, tidak akan ada kelompok-kelompok anarkis yang akan merusak perjuangan kita. Kenapa? Ini perjuangan untuk melawan korupsi, ini kan perjuangan bersama. Masa ada orang yang pro terhadap korupsi, kemudian masa ada orang yang pengen korupsi itu habis kok malah dibenci? Tidak ada. Maling itu tidak akan ada yang membela maling, gitu ya. Itu aja. Makanya kami yakin, karena untuk koruptor ini kan musuh bersama. Jadi tidak ada yang suka sebenarnya, gitu ya. Jadi harapan kami besok itu serempak, satu tujuan, satu tekad, satu harapan, korupsi di Indonesia harus dihapuskan. Amin, amin, amin. Mas, ini ngomong-ngomong, sumbangan dari mana aja nih, Mas? Dari masyarakat Pati sendiri apa dari Jakarta juga ini, Mas? Ini tadi datanya
barusan setelah saya di sini ini warga yang lewat tadi saya nggak tahu, saya nggak. Wah, hebat berarti ini. Berarti partisipasi publik ya. Umum Jakarta. Wah, mantep. Dari Palmera ya. Jadi gini, mulai nanti sore kita sudah buka posko. Kegiatan posko itu adalah satu, kita menjalin persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa sebagai warga negara. Jadi semua yang bisa merapat silakan, nanti kita bangun persaudaraan, tali persaudaraan, kemudian persatuan. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai koordinasi dan sosialisasi untuk aksi 27 tersebut. Yang ketiga, untuk memantapkan hati kita supaya kita itu berjuang dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa embel-embel apapun. Yang penting tujuannya sama, yaitu koruptor dibasmi di negeri ini. Nah ini Pak, inisiator AMPB yang dulu Ahmad Hussein ya, itu kan sempat bilang tuh waktu sudah berpisah jalan nih kan, wah kalau AMPB yang sekarang ini udah nggak murni lagi, udah disusup, udah politik gitu. Gimana menurut Mas Teguh? Ya, setiap orang itu boleh berpendapat apa-apa. Saya itu pengatur demokrasi, semua orang boleh berpendapat, tetapi pada akhirnya nanti pendapat siapa itu yang bisa sesuai dengan faktanya, dan rakyat Indonesia juga tahu kok mana yang itu yang tidak pas, mana yang pas itu tahu. Jadi kita tidak perlu adu debat untuk narasi, nggak boleh adu debat untuk persepsi. Karena apa? AMPB ini menolak adanya adu domba, menolak adanya konflik antar warga masyarakat. Kita konfliknya itu adalah sama pejabat yang yang korup. Nah, Konflik kita itu, kita tidak mau kita diadu domba. Jangan. Jadi kalau beda pendapat, ya udah biarin mereka berpersepsinya masing-masing. Jangan sampai nanti terus diperdebatkan, kemudian nanti ada unsur timbulnya kebencian antar sesama warga. Tidak boleh, gitu ya. Rencana tadi datang jam berapa Mas? Ngomong-ngomong Mas, berapa mobil? Tadi datang jam 10 itu 2 mobil, 10 orang. Itu berangkat dari Pati kira-kira jam berapa ya? Jam 1 lebih kok. Oh. Jam 2 sampai sini jam 10. Berarti bawa santai ya? 20 jam. Bawa santai ya berarti ya? Ya, Nggak kita lewat. santai, kita ngirit. Yang kedua, karena semenjak kita mau datang ke Jakarta itu banyak teman-teman yang maksudnya temen gini, kita belum pernah kenal juga, minta untuk mampir ke rumah, karena ini di rute dari Pati sampai ke Jakarta ini kan kita ngeliati rute Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Pekalongan, Batam dan sebagainya. Lah, mereka tahu kita berjalan dulu, terus disuruh mampir, minta ketemu, minta. Jadi kita memang satu tidak lewat tol untuk itu tadi. Betul ya. Tapi ada hambatan nggak kesini Mas? Misalnya ada pihak-pihak, oh usah datang ke Jakarta atau apa gitu. Ada sih, kendalanya nggak? bukan penghambat ya, tetapi ada usulan. Tapi apapun kan kesimpulannya kan kita mau datang kemana saja di satu wilayah Indonesia kan itu tidak ada yang boleh melarang, kan gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Itu bukan menghalang-halangi, bukan, tapi yaitu meminta jangan datang. Tapi Mas kan siap sama resiko yang terburuk? resikonya apa kira-kira? Ya mungkin resiko terburuk itu bisa jadi seperti tahun 98 dulu, orang yang kritis terhadap pemerintah bisa jadi menghilang atau apa? Enggak lah. Aku yakin pemerintah sekarang tidak setega itu sama rakyatnya. Tidak setega itu. Kalau itu tega, ya itu sudah iblis namanya. Tapi keyakinanku pemerintahnya sekarang tidak setega itu deh. Itu sama rakyat. Mereka itu kan pengemban amanah dari rakyat. Masa sama rakyatnya sendiri yang itu salah satu keringatnya, setetes keringatnya dia nikmati sebagai gaji dan tunjangan. Masa tega? Nggak mungkin lah. Oke, mudah-mudahan pergerakan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dimulai dari masyarakat Pati bisa menjamur, bisa menjalar ke seluruh daerah. Akhirnya seluruh daerah bisa tergerak hatinya juga untuk mendukung gerakan ini, bahwa korupsi di Indonesia benar-benar harus habis. Gitu. Seperti halnya di Cina mungkin ya, yang dulunya amat sangat korup pemerintahnya, tapi kesini semakin membaik. Begitu juga kita harapkan untuk di Indonesia. Ya, sebelum menutup, kita semua dari sudut warga dan aliansi masyarakat Pati Bersatu turut berduka cita atas
gempa bumi di NTT dan hutan dibakar di Kalimantan ya Mas ya. Iya. Jadi kita juga ikut berpartisipasi supaya cepat pulih Kalimantan dan NTT, begitu ya. Itu sekian dari saya. Dan kita doakan perjuangan Mas Teguh dan juga Mas Toto bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, karena yang dilakukan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ya, korupsi yang sudah begitu mengakar, membudaya, nah ini dicoba dengan gerakan yang semoga bisa membuka mata pejabat-pejabat di Indonesia terutama ya, untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Mas Oke, Teguh. ya Mas. Kita masih